وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Jadi persenan itu adalah kotoran yang harus kita keluarin. Nggak boleh kita keep. Kalau kita keep, oleh Allah akan diambil. Apalagi kalau kita masih stay di jamaah, masih tinggal di jamaah, Allah akan mengambilnya dengan caranya Allah sendiri. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun, itu kita harus sadar saudara jamaah bahwa rezeki yang datang kepada kita itu tidak semuanya untuk kita, harus ada yang disisihkan. Sisihkan untuk sabilillah, yaitu berupa infak persenan. Saudara, kalau sampean tidak mau infak persenan, ya, itu sampean mencari penyakit. Karena apa? Orang nggak infak itu ya jamaah sama dengan orang nyembelih ayam, nggih, nun sewu, beleh ayam, darahnya digoreng, dipangan, terus wulune diirisi cilik-cilik, didadekno peyek para sedulur, terus teleke dibothok, dipepes. Kira-kira wong niki geragas napa mboten walor? Habis itu terus tulang-tulangnya dideplok, dibumboni, dadi emput. Ya, saudara, mencari penyakit. Orang makan tahi itu sakit, saudara. Kalau Allah sayang, saudara jamaah, misalnya kita nggak infak ya, kalau Allah masih sayang dengan kita nggak dibuat keluar dari jamaah, tapi harta kita akan diambil dengan keras. Kehilangan, kena tilang, naudzubillah min dzalik, sakit, kecelakaan, harus beli obat. Jamaah, bekerja nggak keluar hasilnya. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main dengan infak. Jadi persenan itu adalah kotoran yang harus kita keluarin. Nggak boleh kita keep. Kalau kita keep, oleh Allah akan diambil. Apalagi kalau kita masih stay di jamaah, masih tinggal di jamaah, Allah akan mengambilnya dengan caranya Allah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi yang cerah hari ini kita masih ditetapkan dalam keimanan, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala, saya ingin menanggapi sebuah doktrin yang diucapkan oleh ini yang sering muncul di YouTube. Artinya ceramah-ceramahnya, nasihat-nasihatnya sering muncul di YouTube, entah atas kehendak beliau atau yang lain, tapi yang sering beredar sebagai sebuah doktrin yang luar biasa, yaitu Al-Ustadz Emir Zukiani. Berkali-kali saya mentakdil ucapan beliau karena sangat tajam, sangat luar biasa untuk menempelkan syubhat-syubhat yang masuk di dalam hati-hatinya para orang atau para jamaah-jamaah jokam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala, dalam kesempatan ini saya ingin menanggapi bagaimana beliau menceritakan tentang pentingnya atau wajibnya infak persenan. Sebelum saya mendengar nasihat ini, sebenarnya saya sudah lama, insya Allah sampai tadi di video saya itu tentang duri, duri. Pokoknya intinya infak yang selama ini kita kirim itu adalah duri dari ikan-ikan itu. Tapi ada yang membantah saat itu. Ada yang membantah bahwasanya katanya jangan membuat fitnah. Tidak seperti itu nasihatnya.
Jadi infak digambarkan sebagai kotoran-kotoran ayam, kotoran-kotoran bulu-bulu ayam, dan lain sebagainya. Lalu dikomentari saat itu ada yang mengatakan, antum jangan membuat fitnah. Nggak seperti itu. Padahal kalau saya buat fitnah, saya sendiri dulu saat mendoktrin juga bahasanya seperti itu. Bahasanya seperti ucapan-ucapan Al-Ustadz Emir Zukiani. Ternyata setelah sekian lama, akhirnya muncullah apa yang dulu saya buat konten itu benar ternyata. Yang mana ucapan itu dari seorang pendoktrin yang luar biasa sekali, kelasnya internasional. Sampai luar negeri, sampai Amerika, sampai Australia dan lain sebagainya. Dalam ucapan tersebut, beliau mengatakan bahwasanya infak itu wajib dan bahaya bagi orang yang tidak infak. Dalam tanda kutip adalah infak persenan ala jokam. Infak yang diwajibkan setiap bulan yang 10% lah, 7,5% lah, 5% lah, 2,5%. Beliau menggambarkan kalau seseorang nggak mau infak misalnya, maka seperti mempunyai daging ayam lah, katakan daging ayam, dalam ceramahnya kan seperti itu. Kemudian dimakan semuanya, dan saya sampai teleke kotorannya dimakan. Kemudian bulunya dimakan. Kemudian sesuatu yang nggak manfaat yang seharusnya dibuang, dimakan semua. Itu gambaran itu sebuah penggambaran permisalan orang yang nggak mau infak, maka seperti makan makanan kotoran-kotoran itu, sak bulu-bulunya, sak teleke, sak apa-apanya lah. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala, baru sadar. Setelah sekian tahun atau setelah sekian kita hijrah, akhirnya kita sadar bahwa penggambaran seperti itu adalah penggambaran ngawur. Bagaimana tidak? Yang pertama dari sisi, misal yang pertama ya, kalau mereka katakan bahwa orang yang nggak mau infak itu seperti makan makanan kotor-kotoran lalu diinfakkan. Lalu nalaritas kita yang berpikir akal sehat, akal waras, akal yang selamat, oh berarti selama ini yang dikirim adalah sebuah kotoran. Jadi selama ini yang kita kirim ke pusat itu adalah sesuatu yang kotor. Lalu kenapa kotoran kok diwajibkan? Kan sangat picik sekali itu, kan sangat ngawur, penggambaran itu sangat ngawur. Intinya hanya untuk menakut-nakuti aja. Kan berarti kotoran semua yang dikumpulkan seluruh jamaah se-Indonesia, mungkin seluruh dunia, lalu diibaratkan kotoran. Jadi yang selama ini dikirim ke pusat itu adalah sesuatu kotoran kabeh, kotoran semua yang dikirim. Lalu yang kedua, tinjauan yang kedua, bagaimana sedekah dimisalkan sesuatu yang jorok. Padahal Allah sudah jelas-jelas memberikan ayat, misalnya dalam surat Al-Baqarah yang kemarin sudah saya luruskan itu, sudah saya sampaikan, yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin. Qul ma anfaqtum min khairin. Mereka bertanya tentang apa itu infak. Qul ma anfaqtum min khairin, kata Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, apa-apa yang kalian infakkan dari sesuatu yang baik. Allah mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Kalau tadi dianggap sesuatu yang jelek dikirimkan. Lalu Allah mengatakan sesuatu yang baik, satu ayat. Satu lagi dalam Al-Baqarah sama. Mandalladhi yuqridullaha qardhan hasanan. Qardhan hasanan, siapa saja yang menghutangi Allah dengan qardhan hasanan, dengan hutangan yang baik. Baik. Jadi permisalan infak, permisalan sabilillah itu, harta yang kita keluarkan itu permisalannya oleh Quran itu baik. Sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang kotor, saudaraku. Ya, bukan sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, yang sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Ustadz Emir Zukiani yang ditancapkan selama ini. Masyaallah muslimin,
Hafizakumullahu ta'ala. Dua hal inilah, tinjauan dua hal inilah yang kemudian mari para jokam, para kawan-kawanku hijrah semakin mantap untuk hijrah. Kawan-kawanku jokam segera berpikir, oh kenapa kita kok infak dimisalkan sesuatu yang tidak berguna? Kalau sesuatu yang tidak berguna berarti nggak dapatkan apa-apa, bahkan menjadi racun. Kalau Ustadz Emir mengatakan kalau bulu telek kita makan jadi racun, berarti kita membawa racun ke sana. Kita membawa racun ke pusat berarti. La faedah lah, berarti tidak ada faedah, tidak ada pahala. Yang pertama tadi ya. Yang kedua, jelas ini penggambaran yang berlawanan dengan apa yang dikatakan difirmankan oleh Allah. Allah mengatakan min khairin qardun hasanan. Jadi sesuatu infak itu dari kebaikan, dari yang baik. Qardun hasanan, hutangan yang baik. Apalah bentuknya, apa barang, apa uang, apalah. Pokoknya yang baik. Lah kok ini la haula wala quwata illa billah digambarkan sebagai gambaran kotor-kotoran apa itu ikan. Tak lain saudaraku, ini adalah logika untuk menancapkan pemahaman-pemahaman tentang wajibnya infak persenan. Hanya itu saja. Sehingga apapun menjadi permisalan, pokoknya gotak-gatuk, cocok logi. Mana yang cocok untuk menakut-nakuti. Ya kalau kita nggak berpikir panjang saat itu, oh iya masuk akal juga ya. Bagikan kita makan ikan sak kotor-kotorannya, masuk akal. Tapi tak lain ini adalah sebuah doktrin saja untuk mengeruk harta-harta jamaah, untuk mengeruk uang-uang jamaah. Dengan ditakut-takuti, dia akan memakan sesuatu yang kotor. Salam akal sehat, salam akal selamat. Maka permisalan ini perlu ditinjau kembali. Ditinjau kembali, atau kawan-kawanku yang ada di Jokam, perlu Anda harus kritis dalam masalah persenan dengan istilah penggambaran seperti yang dijelaskan oleh Al-Ustadz Emir Ruzikiani. Salam akal sehat, salam akal selamat, dan salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر